Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-140. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketika bebahu itu bangkit, maka kemarahannya menyala sampai ke ubun-ubun. Matanya yang terasa pedas menjadi merah, mulutnya yang kotor dan hidungnya yang kulitnya terkelupas, membuat bebahu itu kehilangan pertimbangannya. Dengan lantang ia pun berteriak, "Pukul kentongan dengan irama titir!" Gila! Raden Sutawijaya mencoba mencegahnya. Dalam masa kalut ini, kentongan dengan irama titir akan dapat mengundang keresahan banyak orang. Persetan, kau memang harus ditangkap. Anak muda yang memanggil bebahu itu tidak menunggu lagi. Ia pun segera berlari ke rumah terdekat. Sejenak kemudian terdengar suara kentongan dengan irama titir. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan memang menjadi berdebar-debar. Sementara itu adik perempuan Paksi Pamekasan itu pun mulai menggeliat. Sementara itu bebahu yang wajahnya menjadi sangat kotor itu pun menggeram. "Sebentar lagi kalian akan mati dicincang orang-orang padukuhan ini. Jangan menyesal." "Ki Kami Tuwo," geram Raden Sutawijaya, "aku peringatkan, jangan melibatkan orang-orang padukuhan. Mungkin kalian berhasil membunuh kami, tetapi lebih dari separuh penghuni padukuhanmu juga akan mati. Seorang di antara kami nilainya lebih dari 25 orang padukuhanmu." Wajah Ki Kami Tuwo menjadi tegang. 75 orang lebih dari penghuni padukuhanmu akan mati. Itu pun belum tentu kalian berhasil menangkap kami. Kau kira kalian itu siapa? Iblis, jin, genderuwo yang dapat menghilang? Coba saja Ki Kami Tuwo, tetapi jika benar-benar terjadi, maka kematian orang sebanyak itu adalah tanggung jawabmu. Kami bertiga akan mempertahankan hidup kami berapapun banyaknya kami harus membunuh. Wajah Ki Kami Tuwo memang menjadi tegang. Sementara itu, suara kentongan dengan irama titir itu telah disambut oleh kentongan yang lain sambung bersambung. Dalam pada itu, orang-orang yang mendengar suara kentongan dengan irama titir itu pun segera keluar dari rumah mereka. Bahkan yang berada di sawah atau di pategalan pun telah berlari-lari pulang. Suasana yang sedang dipanasi oleh kegiatan Haryo Wisoko itu membuat banyak orang cepat menjadi cemas oleh isyarat-isyarat yang mendebarkan. Beberapa saat kemudian, beberapa orang pun telah berdatangan. Bahkan ada di antara mereka yang membawa senjata. Seorang yang berkumis lebat berjalan dengan tergesa-gesa diiringi oleh orang-orang padukuhan. "Ada apa Ki Kami Tuwo?" bertanya orang yang berkumis lebat itu. "Mereka akan menculik gadis itu." Dalam pada itu, adik perempuan Paksi Pamekasan itu pun telah menjadi sadar. Ketika ia membuka matanya, pandangannya yang kabur melihat seorang yang sangat dikenalnya berjongkok di sisinya. Ketika penglihatannya menjadi semakin jelas, maka gadis itu mulai menangis. "Jangan menangis, aku ada di sini," desis Paksi Pamekasan. Gadis itu tiba-tiba saja memeluk Paksi Pamekasan. Tangisnya menjadi semakin keras. "Kakang, kakang, jangan tinggalkan aku, kakang."
Kami Tuo itu termangu-mangu sejenak. Ternyata gadis itu memang adik dari anak muda yang dikatakan akan menculiknya itu. "Apa yang sebenarnya terjadi?" bertanya orang berkumis itu. "Anak itu Ki Demang," jawab Ki Kami Tuo. "Kenapa dengan anak itu?" Orang yang bertubuh tinggi, besar dan berkumis lebih lebat lagi dari kumis Ki Demang itu pun bertanya pula. "Anak itu akan menculik gadis itu Ki Jogoboyo," jawab Ki Kami Tuo mulai gagap. "Tetapi gadis itu adiknya. Ia hanya mengaku-ngaku Ki Jogoboyo." "Yang mengaku-ngaku siapa?" "Anak muda itu." "Tetapi gadis itu menyebutnya Kakang. Kau dengar bahwa gadis itu minta perlindungannya?" Ki Kami Tuo memang menjadi bingung. Namun dalam pada itu terdengar derap kaki beberapa ekor kuda yang mendatanginya. Dalam suasana yang panas itu, maka suara kentongan dalam irama titir itu telah mengundang sekelompok prajurit. Mungkin saja telah terjadi benturan antara orang-orang padukuhan dengan para pengikut Haryo Wisoko. Demikian beberapa orang prajurit itu mendekat. Tiba-tiba saja Ki Kami Tuo itu pun berteriak, "Mereka adalah pengikut Haryo Wisoko." Yang mendengar teriakan Ki Kami Tuo itu pun terkejut. Bahkan Ki Demang dan Ki Jogoboyo pun terkejut pula. "Apa katamu?" bertanya Ki Demang. "Mereka adalah pengikut Haryo Wisoko." "Tetapi kau tadi tidak mengatakan seperti itu. Tadi kau sebut anak-anak itu hendak menculik gadis, padahal gadis itu adalah adiknya." "Aku sebenarnya masih ingin mengambil cara yang lebih lunak Ki Demang. Tetapi setelah para prajurit datang, aku tidak dapat mengatakan lain, kecuali bahwa mereka adalah para pengikut Haryo Wisoko, termasuk gadis itu." "Dari mana kau tahu?" bertanya perwira prajurit yang memimpin sekelompok prajurit berkuda itu. Ki Kami Tuo memang agak menjadi gagap, namun ia pun menjawab, "Kami di sini semuanya tidak mengenal mereka. Mereka berjalan mengendap-endap. Nampaknya mereka akan pergi ke terowongan air di sebelah. Mereka sedang berusaha menyusup keluar." Perwira itu memandang Paksi Pamekasan, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo sejenak. Ketiganya memang mengenakan pakaian orang kebanyakan, sehingga mereka menjadi tidak mudah dikenalinya. Dengan nada berat pemimpin sekelompok prajurit itu pun kemudian memberikan perintah kepada para prajurit. "Siapapun mereka, bawa mereka ke barak. Kita akan memeriksa mereka di barak nanti." Tetapi sebelum para prajurit itu bergerak, Pangeran Benowo telah maju beberapa langkah sambil berkata lantang, "Tangkap anak-anak muda itu." Para prajurit itu terkejut. Pemimpin sekelompok prajurit itu justru tercenung sejenak, sementara Pangeran Benowo berkata lantang, "Tangkap mereka, kalian dengar perintahku." Pemimpin prajurit itu mengerutkan dahinya. Diamatinya Pangeran Benowo dengan seksama. Ia pernah melihat dan mengenal orang itu. Ketika Pangeran Benowo menunjuk kepada anak-anak muda yang kebingungan itu, perwira itu pun tiba-tiba menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah Pangeran Benowo. Namun sebelum ia mengucapkan sesuatu, Pangeran Benowo yang mengerti bahwa perwira itu dapat mengenalinya segera berkata, "Siapapun aku, tetapi dengar perintahku." Perwira itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berpaling kepada prajurit-prajuritnya sambil meneriakkan perintah, "Tangkap anak-anak muda itu." Ki Demang, Ki Jogoboyo dan Ki Kami Tuo menjadi bingung. Dengan gagap Ki Kami Tuo itu pun berkata, "Bukan mereka yang menjadi pengikut Haryo Wisoko, tetapi ketiga orang serta gadis itu. Aku tidak peduli apakah mereka pengikut Haryo Wisoko atau bukan. Seandainya mereka bukan pengikut Haryo Wisoko, mereka itu sama jahatnya dengan para pengikut Haryo Wisoko itu.
Mereka telah berniat untuk membawa gadis itu, bukan untuk mendapat pertolongan, tetapi justru karena kepuasan mereka. Tidak seorang pun sempat melarikan diri. Para prajurit itu bergerak dengan cepat sambil mengacukan senjata mereka. Tangkap pula kami tua itu. Kenapa? Kenapa aku harus ditangkap? Bertanya kami tua itu dengan tergagap-gagap. Kau telah memfitnah. Kau sebut kami pengikut Haryo Wisoko bukan karena kau curiga terhadap kami, tetapi karena kau sudah terlanjur membela anakmu yang mabuk itu. Ki Demang yang kebingungan itu tiba-tiba bertanya, siapakah kau sebenarnya sehingga perintahmu dipatuhi oleh para prajurit? Kau tidak perlu tahu, jawab Pangeran Benowo. Yang penting, awasi lingkunganmu. Kau lihat bahwa anak-anak muda itu adalah anak-anakmu. Aku Demang yang memimpin daerah ini. Aku harus tahu pasti apa yang terjadi di sini. Kau percaya bahwa yang datang ini sekelompok prajurit? Ki Demang termangu-mangu. Biarlah mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ki Demang dan Ki Jogoboyo tidak dapat mendesak. Mereka hanya berdiri termangu-mangu ketika para prajurit menangkap anak-anak muda itu, serta sekaligus Ki Kamituo. Sementara itu beberapa orang prajurit memang bertanya-tanya di dalam hati. Namun sebagai prajurit mereka mematuhi perintah perwira yang memimpin mereka. Ketika para prajurit itu sudah siap untuk membawa anak-anak muda dan Ki Kamituo bersama mereka ke barak mereka, perwira yang memimpin sekelompok prajurit itu telah menghadap Pangeran Benowo sambil berdesis perlahan. Kami menunggu perintah. Bawa mereka ke barak, nanti aku akan menemui mereka. Hamba Pangeran, jangan sebut di hadapan mereka. Hamba Pangeran, pergilah. Perwira itu pun segera memberikan perintah kepada para prajuritnya untuk segera bergerak. Namun beberapa orang anak muda mulai merengek. Seorang di antara mereka menangis. Tolong aku Ki Demang, ibuku akan mencari aku. Tetapi Pangeran Benowo lah yang menyahut. Beritahu ibunya bahwa anaknya telah mabuk dan hampir saja terjerumus ke dalam tindak nista yang akan membuat namanya cacat seumur hidup. Beritahu bahwa anak itu sekarang berada di barak prajurit di ujung jalan yang menuju ke pintu gerbang samping. Ki Demang berdiri termangu-mangu, sementara anak itu masih saja menangis. Ki Jogoboyo, tolong aku. Aku tidak ikut-ikutan mereka untuk membawa gadis itu. Mulutmu masih berbau tuak, sahut Pangeran Benowo. Para prajurit tidak menghiraukan tangisnya. Ki Demang dan Ki Jogoboyo tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara Ki Kamituo pun telah ikut bersama para prajurit itu pula. Demikian mereka menghilang di tikungan. Maka Pangeran Benowo itu pun kemudian berkata kepada Paksi Pamekasan, "Bawa adikmu pulang." Paksi Pamekasan tidak menyahut. Nampaknya Pangeran Benowo tidak ingin dirinya dikenali oleh Ki Demang, Ki Jogoboyo dan orang-orang yang berada di tempat itu. Ketika Paksi akan mendukung adiknya, maka adik perempuannya itu pun berkata, "Aku dapat berjalan sendiri, Kakang." "Kau masih sangat lemah." "Tidak, aku sudah baik sekarang." "Kau tadi pingsan." "Aku hanya ketakutan." Pangeran Benowo pun kemudian berkata kepada Ki Demang, "Kami minta diri, lain kali hati-hati dengan anak-anak mudamu itu Ki Demang. Hampir saja gadis ini menjadi korban mereka seandainya kami terlambat datang." Ki Demang tidak menjawab. Dipandanginya Pangeran Benowo, Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan berganti-ganti. Sementara itu Raden Sutawijoyo itu pun mendekatinya sambil berdesis, "Jangan bingung Ki Demang.
Urusi saja anak-anakmu yang nakal itu. Jika Ki Kamito itu pulang, beritahu bahwa sebaiknya ia tidak perlu membuat kesaksian palsu seperti itu. Ki Demang masih saja kebingungan, namun Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan tidak menghiraukannya lagi. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Paksi Pamekasan melangkah perlahan-lahan sambil membimbing adik perempuannya. Demikian mereka memasuki halaman rumahnya, maka ibunya yang masih duduk menunggu di peringgitan segera menghambur turun ke halaman. Dipeluknya anak gadisnya sambil menangis. Demikian pula adik perempuan Paksi itu pun menangis pula. "Sudahlah," berkata Paksi Pamekasan. "Marilah kita duduk pula di peringgitan." Sejenak kemudian, mereka telah duduk bersama-sama di peringgitan. Seorang pembantu Nyi Tumenggung menghidangkan minuman hangat bagi mereka yang nampak letih lahir dan batinnya. "Apa yang dilakukan kakakmu atasmu, Nger?" bertanya Nyi Tumenggung dengan suara bergetar. "Aku diseret, Ibu. Aku sangat ketakutan. Setiap kali Kakang mengancam akan membunuh jika aku berteriak, sehingga akhirnya aku pingsan. Aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ketika aku sadar, aku melihat Kakang Paksi di sebelahku." Nyi Tumenggung memandang Paksi Pamekasan sejenak, namun Paksi pun berkata kepada adiknya, "Sekarang pergilah ke Pakiwan, mandi dan berganti pakaian, agar kulitmu tidak menjadi gatal." Gadis yang tumbuh remaja itu mengangguk kecil. Katanya, "Aku akan mandi dahulu, Ibu." Ibunya mengangguk. Katanya, "Mandilah, biar tubuhmu menjadi segar." Adik perempuan Paksi Pamekasan itu memang ragu-ragu ketika ia masuk ke Pakiwan. Rasa-rasanya kakaknya yang telah menyeretnya itu masih saja berada di sekitarnya. Namun ketika ia melihat seorang pembantunya laki-laki sedang membelah kayu tidak jauh dari Pakiwan, maka gadis itu pun menjadi lebih berani. Baru ketika adik perempuannya meninggalkan peringgitan, Paksi Pamekasan menceritakan apa yang hampir saja terjadi atas adik perempuannya itu. "Yang Maha Agung masih melindunginya." Terdengar suara Nyi Tumenggung itu sendat. Lalu katanya, "Terima kasih Pangeran, terima kasih Raden, bahwa Pangeran dan Raden telah membantu Paksi menyelamatkan adik perempuannya." "Paksilah yang telah melakukannya, Bibi," desis Pangeran Benowo. "Tentu bukan hanya Paksi," suaranya merendah. "Tetapi kenapa kakaknya tiba-tiba menjadi liar seperti itu?" "Ciri para pengikut Haryo Wisoko, Bibi. Menurut mereka, apapun dapat mereka korbankan bagi perjuangan mereka. Mereka dibenarkan untuk melakukan segala macam cara untuk memenangkan perjuangan, meskipun cara itu bertentangan dengan nilai-nilai serta tatanan kehidupan," desis Raden Sutawijaya. "Mereka adalah orang-orang yang tersesat, seperti Ki Tumenggung Sarpabiwada yang tidak lagi menghargai hidupnya sendiri. Kakang Tumenggung telah meletakkan harga perjuangannya di atas segala-galanya. Mereka memang orang-orang yang pantas dikasihani, Bibi. Tetapi mereka sendiri menyatakan dirinya dengan bangga atas perjuangannya yang tidak lagi menghiraukan tata nilai dan tatanan kehidupan. Mereka menganggap telah berjuang tanpa pamrih bagi tujuan yang agung." "Oh," Nyi Tumenggung itu menarik nafas dalam-dalam. Dirinya sendiri telah terperangkap di dalam lingkungan perjuangan yang agung itu. Suaminya dan seorang anaknya adalah pengikut dari Haryo Wisoko yang telah menebarkan racun yang ganas itu. Sekilas Nyi Tumenggung itu teringat kepada suaminya yang berada di dalam bilik tahanan.
Nampaknya sulit bagi Ki Tumenggung untuk dapat berpikir dengan bening. Apalagi Ki Tumenggung termasuk salah seorang pemimpin di lingkungan para pengikut Haryo Wisoko. Dalam pada itu setelah selesai mandi dan berbenah diri, maka adik perempuan Paksi Pamekasan itu pun telah berada di Pringgitan kembali. Sementara itu ibunya pun dengan cemas bertanya kepada Paksi Pamekasan, "Apakah adikmu laki-laki itu akan kembali, Paksi?" "Maksud ibu kembali pulang?" "Tidak, kembali untuk mengambil adik perempuanmu ini." "Tidak, ibu. Aku yakin tidak. Jika ia membawanya, itu karena ia sekedar ingin menyelamatkan diri. Ia tidak akan mencelakakan adiknya. Jika saja ia melihat apa yang hampir saja terjadi, ia tentu juga akan menolongnya." Ibunya mengangguk-angguk. Desisnya, "Semoga dugaanmu itu benar, Paksi." "Nampaknya dugaan Paksi itu benar, Bibi," berkata Raden Sutawijaya kemudian. Ibu Paksi Pamekasan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Sekarang aku minta kau tinggal bersamaku, Paksi." "Ya ibu, aku tidak berkeberatan. Tetapi aku mohon waktu. Aku, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya masih mempunyai kewajiban yang tidak dapat kami tinggalkan." "Memburu adikmu?" Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Mudah-mudahan aku dapat menemukannya, ibu. Tetapi jika anak itu sempat menyusup keluar kota, maka kemungkinan itu akan menjadi kecil sekali." Ibunya termangu-mangu sejenak. Matanya yang berkaca-kaca itu memandang di kejauhan. "Lakukan apa yang baik menurut pendapatmu, Paksi. Mudah-mudahan kau berhasil." "Aku mohon doa restu ibu. Jika tugas-tugasku selesai, aku akan memenuhi keinginan ibu. Aku akan tinggal bersama ibu, setidak-tidaknya untuk sementara." "Aku mengerti, Paksi. Kau memang tidak dapat tinggal di rumah saja berpangku tangan, sementara gejolak di Pajang masih juga belum selesai." Beberapa saat lamanya Paksi Pamekasan berada di rumah ibunya. Namun kemudian mereka pun segera minta diri. "Kakang mau kemana?" bertanya adik perempuannya. "Aku akan menyelesaikan tugas-tugasku. Hati-hati kau di rumah." "Aku takut, Kakang." "Jangan takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Kakakmu tidak akan datang mengganggumu lagi. Karena yang dilakukannya adalah sekedar untuk melepaskan diri. Ia sama sekali tidak ingin menyakitimu." Gadis itu mengangguk kecil. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pun minta diri pula untuk meninggalkan rumah itu. Ketika mereka sudah berada di jalan, maka mereka pun mulai membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan adik laki-laki Paksi Pamekasan itu. "Kemana anak itu pergi?" desis Raden Sutawijaya. "Apakah kita akan mengamati lingkungan di sekitar tempat adikku itu kita temukan?" sahut Paksi Pamekasan. "Ada baiknya, Paksi," berkata Pangeran Benowo. "Kita lihat keadaan di sekitar tempat itu." "Tetapi orang-orang yang tinggal di tempat itu akan dapat mencurigai kita. Apalagi sebelumnya Ki Kami Tua sudah pernah melontarkan tuduhan bahwa kita adalah para pengikut Haryo Wisoko." "Malam nanti," gumam Paksi Pamekasan. Pangeran Benowo pun menyahut, "Baik, malam nanti kita lihat keadaan di sekitar kita ketemukan adik perempuanmu itu, Paksi." Sebenarnya lah, ketika malam turun, maka mereka bertiga pun telah pergi ke tempat adik perempuan Paksi Pamekasan itu diketemukan. Meskipun tempat itu gelap, tetapi ketajaman penglihatan ketiga orang itu dapat diandalkan. Dengan Aji Sabto Pandulu mereka dapat melihat cukup jelas, meskipun tidak sejelas siang hari.
Dengan hati-hati mereka pun telah menyibak gerumbul-gerumbul belukar itu. Tempat-tempat yang agak menarik perhatian di sekitar tempat diketemukannya adik perempuan Paksi Pamekasan. Ternyata usaha mereka tidak sia-sia. Mereka menemukan sebuah lubang yang cukup besar untuk menyusup ke dalamnya. Aku akan melihat apakah lubang itu menembus keluar dinding kota raja, berkata Paksi Pamekasan. Kau akan masuk ke dalamnya. Lubang itu cukup besar untuk merangkak. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya menjadi ragu-ragu. Namun Paksi Pamekasan lah yang memastikan diri untuk menelusuri lubang yang gelap pekat itu. Jika lubang itu bermuara di sarang ular, mungkin kekebalan tubuh dapat menangkal gigitan seekor ular. Tetapi jika 10 atau lebih, aku akan berhati-hati. Aku akan menyalakan oncor jarak dan membawanya masuk ke dalam. Paksi Pamekasan memang membawa biji jarak kering yang dirangkai dengan lidi sepanjang jengkal tangan. Aku akan menyalakannya di dalam terowongan agar sinarnya tidak terlalu memencar. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya berusaha meyakinkan bahwa tidak ada orang sama sekali di sekitar tempat itu. Sebenarnya lah, Paksi Pamekasan pun kemudian masuk ke dalam lubang yang tidak begitu besar, menyalakan oncor biji jarak dan merangkak masuk ke dalamnya. Ternyata lubang itu menukik agak dalam, kemudian menjelucur di bawah dinding kota, memanjang menembus keluar. Nafas Paksi Pamekasan pun kemudian terasa menjadi pengap. Tetapi karena oncor jarak itu masih tetap menyala, maka Paksi Pamekasan pun yakin bahwa masih cukup udara di dalam lubang yang panjang itu. Meskipun demikian, nafas Paksi Pamekasan pun menjadi tersengal-sengal juga. Namun akhirnya terasa udara menjadi semakin segar. Paksi Pamekasan pun yakin bahwa ia hampir sampai di ujung lubang terowongan itu. Sehingga karena itu, maka ia pun telah mematikan oncor jaraknya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian Paksi Pamekasan pun telah sampai di mulut lubang itu. Demikian ia keluar dari lubang, terasa hidungnya menghirup udara yang segar. Sehingga dadanya yang bagaikan terhimpit batu itu pun menjadi lapang. Ternyata dugaan Paksi Pamekasan benar, ia telah berada di luar dinding kota raja. Mereka telah membuat terowongan ini, desis Paksi Pamekasan. Berapa lama mereka membutuhkan waktu untuk membuatnya? Setelah beristirahat beberapa saat lamanya, seakan-akan memenuhi dadanya dengan udara segar, maka Paksi Pamekasan pun kembali masuk ke dalam lubang itu. Karena ia yakin bahwa lubang itu akan tembus sampai ke tempatnya semula, maka Paksi Pamekasan tidak merasa perlu untuk menyalakan kembali oncor biji jaraknya. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya menunggu dengan jantung yang berdebar-debar. Pada saat mereka menjadi sangat gelisah, maka Paksi Pamekasan pun muncul dari dalam lubang itu. Paksi, desis Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya hampir berbareng. Paksi pun kemudian bangkit berdiri sambil mengibaskan pakaiannya yang menjadi kotor. Kau temukan sesuatu? Hamba Pangeran, jawab Paksi Pamekasan. Lubang ini memang menembus sampai keluar dinding kota. Agaknya lewat jalan inilah adikmu itu keluar kota, Paksi. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berdesis. Aku telah benar-benar kehilangan anak itu. Sulit bagiku untuk menemukannya. Sementara itu, setiap hari ia disuapi dengan racun yang benar-benar akan merubahnya menjadi orang lain. Iya, sulit bagimu untuk menemukannya. Soalnya kemudian, apakah Haryo Wisoko juga sudah keluar lewat lubang ini? Mungkin belum, Paksi, desis Raden Sutawijaya. Mungkin lukanya memang sudah membaik,
Tetapi adikmu tentu merupakan taruhan. Jika ia berhasil, maka jalan itu pula yang akan ditempuh oleh Haryo Wisoko. Jika tidak, adikmu akan tertangkap. Bahkan mungkin jika terjadi pertempuran, adikmu akan mati. Tetapi kematian para pengikut Haryo Wisoko tidak merasa perlu ada yang menangisi. Mereka merasa kematian mereka adalah satu pengorbanan bagi satu perjuangan yang luhur. Kematian dalam apa yang mereka namakan perjuangan adalah satu kebanggaan. Sementara itu Haryo Wisoko sama sekali tidak merasa kehilangan. Yang mati biarlah mati. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia pun berkata pula, "Adikku baru hari ini melewati lubang ini." "Aku sependapat," sahut Pangeran Benowo yang tanggap. Sedangkan Raden Sutawijoyo pun berkata, "Aku setuju pula. Bukankah kau bermaksud bahwa Haryo Wisoko masih belum keluar lewat lubang ini?" Paksi Pamekasan mengangguk. Katanya, "Hari ini Haryo Wisoko tentu sedang menunggu laporan. Apakah adikku berhasil atau tidak? Jika adikku berhasil, mungkin esok atau lusa Haryo Wisoko akan keluar pula lewat lubang itu. Jika demikian, kita jangan terlalu lama. Setiap kali lubang ini tentu diamati oleh para pengikut Haryo Wisoko itu. Marilah kita menyingkir." Ketiga orang itu pun kemudian menjauhi lubang yang menerobos menyusup di bawah dinding kota. Mereka tentu memerlukan waktu yang cukup lama untuk menggalinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.